go! Halo Seveners, kenalin kita dari kelompok 7 Ilmu Sosial dan Humaniora Graf 14. Pada video kali ini, kita akan mempresentasikan penelitian kita yang berjudul Efektivitas Project Based Learning dalam mengatasi learning loss siswa SMAN 81 Jakarta akibat pandemi COVID-19. Oke nih Seveners, pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Nah, jadi agar Seveners semua kenal dan sayang sama kita mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, aku Gerrit Arafat dari kelas 10 IPS 1. Saya Muhammad Fahri dari kelas 10 IPS 1. Saya Muhammad Faris Musyafa dari 10 MIPA 2. Halo, aku Yusuf Ahmad Rehan dari kelas 10 IPA 7. Pertama, latar belakang. Latar belakang pembuatan penelitian efektivitas Project Based Learning dalam mengatasi learning loss siswa SMAN 81 Jakarta akibat pandemi COVID-19 diawali dengan penetapan status pandemi akibat wabah penyakit COVID-19. Sehingga menyebabkan pemerintah pada akhirnya menetapkan kebijakan baru, yaitu kebijakan WFH atau Work From Home. Menindaklanjuti kebijakan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan selama pandemi COVID-19, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dilakukan secara online learning atau secara daring, yang kemudian berkembang lagi menjadi pembelajaran secara blended learning atau juga pembelajaran secara parsial antara online dan offline seiring berkurangnya angka COVID-19. Namun, pembelajaran secara online dan blended learning tersebut menyebabkan siswa pada akhirnya kurang fokus dalam memahami materi di sekolah. Selain itu juga menurunkan semangat siswa dalam melakukan pembelajaran di sekolah, sehingga pada akhirnya memunculkan fenomena baru, yaitu fenomena learning loss. Fenomena learning loss memberikan dampak pada siswa, yaitu dengan berkurangnya kemampuan dan keterampilan siswa dalam melakukan pemahaman materi dari sekolah. Selain itu juga, learning loss menyebabkan siswa mengalami kemunduran pada kemampuan literasi setara 6 bulan belajar dan juga kemampuan numerasi selama 5 bulan belajar berdasarkan riset Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021. Sehingga melihat hal tersebut, peneliti menemukan suatu metode baru dalam mengatasi learning loss yang memiliki probabilitas untuk menyelesaikannya, yaitu metode project-based learning. Dalam menggunakan metode tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas project-based learning dalam mengatasi learning loss siswa SMAN 81 Jakarta akibat pandemi COVID-19. Rumusan masalah: bagaimana mendeteksi e-learning loss siswa-siswi SMA 81 Jakarta akibat pandemi COVID-19? Bagaimana efektivitas metode project-based e-learning mengatasi e-learning loss siswa SMA 81 Jakarta akibat COVID-19? Tujuan penelitian: mengetahui indeks learning loss siswa SMA 81 Jakarta akibat pandemi COVID-19. Menganalisis efektivitas metode project-based learning dalam mengatasi learning loss siswa SMAN 81 Jakarta akibat pandemi COVID-19. Manfaat teoritis. 1. Dapat menambah wawasan mengenai efektivitas metode project-based e-learning bagi peserta didik, khususnya peserta didik SMAN 81 Jakarta. 2. Dapat menjadi acuan untuk pengembangan metode project-based e-learning ke depannya. Manfaat praktis. Dapat membantu peserta didik dalam memaksimalkan pemahaman materi di sekolah sehingga menjadi efektif. Dapat menjadi solusi dan pilihan bagi peserta didik serta guru dalam melakukan pembelajaran untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. 3. Dapat menjadi bahan pertimbangan sekolah dan institusi pendidikan untuk menerapkan metode based e-learning sebagai metode pembelajaran. Tinjauan pustaka. 1. Project Based Learning. Metode pembelajaran dengan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media di mana siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan mengolah informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Kedua, pandemi COVID-19, wabah penyakit penyebar yang disebabkan oleh coronavirus bernama SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dengan gejala yang menyerang sistem pernapasan, pencernaan, dan neurologis. Learning loss, situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemudian secara akademis yang terjadi karena kesenjangan berkepanjangan atau ketidakberlangsungnya proses pendidikan. Metodologi penelitian. Pada instrumen penelitian, alat pemerolehan data berupa angket atau kuesioner yang disebarkan secara online melalui Line, WhatsApp, dan juga Google Form. Kemudian pada metode pemerolehan data, peneliti menggunakan pendekatan jenis kuantitatif berjenis eksperimental dengan
Pretest Post-Test Control Group Design. Kemudian, pada metode pengolahan data, peneliti menggunakan metode kuantitatif berjenis analisis statistik inferensial, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap data induknya atau populasi. Nah, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari setan, dan kami hanyalah korban. Oke nih Seveners, sebelum kami menutup video, aku mau kasih pantun dulu nih. Cari beli obat yang mujarab. Pulang-pulang cuci tangan sampai bersih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.